Ketemu lagi dengan Teacher Samsir. Kita akan sama-sama belajar tematik kelas 2B, subtema 3, pelajaran 1 dan 2, bermain di lingkungan sekolah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Hari ini kita akan belajar mengelompokkan benda berdasarkan wujud, pembagian sebagai pengurangan berulang, membaca percakapan, gerak mendorong, pada tertib berpakaian di sekolah. Baik anak-anak teacher, hari ini kita akan mengamati gambar yang ada di samping. Di situ ada gambar wujud benda, ada yang padat, cair, dan gas. Setiap hari kita menggunakan benda dengan berbagai wujud, misalnya saat kita mandi, minum, dan menyiram tanaman. Air yang kita gunakan termasuk benda cair. Coba perhatikan gambar di samping. Mari kita perhatikan gambar di sampingnya. Pernahkah kamu bermain bola di air seperti ini? Tentunya ada di antara anak-anak teacher yang pernah bermain bola ya di air. Wujud benda apa saja yang ada pada gambar? Kalau kita bisa lihat ada benda padat, misalnya seperti ini benda padat. Ini juga termasuk benda padat. Ada juga cair seperti air. Ada juga gas. Di mana ya gas? Di dalam bola ini ada gas. Ada udara, termasuk benda gas. Ayo berhitung. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Pemain akan dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana caranya membagi kelompok tersebut? Mari kita perhatikan. Mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada 8 anak dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Sisa anak ada 4. Berarti ini sisanya. Sisa anak ada 4. Maka setiap anak bergabung dengan salah satu kelompok yang telah berbentuk. Ini digabung ke sini, yang satu ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke. Semua pemain sudah dibagi 4 kelompok tanpa sisa, berarti tidak ada lagi sisanya, sudah kosong. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Berarti di sini coba kita lihat, 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti dapat ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2 orang. Ada 2 kali pengurangan sampai habis. Untuk memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut. 8 dibagi 2 sama dengan kita buat 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2, hasilnya 0. Ada 4 kali pengurangan. 1, 2, 3, 4. Ini bukan 5 ya. 4 kali pengurangan sampai habis. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ayo membaca. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Johnny bermain dengan Tony. Johnny bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Johnny pun menunjukkan kepada Tony. Coba perhatikan gambar ini ya, yang mereka bermain gelembung sabun. Mari kita simak ceritanya. Sekarang si Johnny yang berbicara. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Sekarang Made berbicara, permainan apa itu John? Johnny berkata, kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Tony, sepertinya seru ya. Johnny berkata lagi, iya, sediakan air, sabun, dan sedotan minuman. Tony,
bagaimana membuat gelembungnya? Johnny berkata, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Tony, wah bagus sekali. Aku akan mencobanya. Johnny, ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Apa maksudnya itu anak kecil? Kalau di dalam rumah nanti rumah jadi basah. Tony berkata, baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Ayo peragakan. Pada jam olahraga, para siswa melakukan permainan. Permainan dilakukan di bawah bimbingan guru olahraga. Perhatikan gerak tarik menarik dan dorong mendorong berikut. Kamu nanti bisa lakukannya kegiatan seperti ini dengan teman-temanmu. Coba perhatikan gambarnya. Yang pertama apa yang mereka lakukan? Gerakan dilakukan secara berpasangan. Berpasangan, tidak boleh sendiri. Yang kedua, luruskan tangan masing-masing ke depan. Yang ketiga, peganglah kedua tangan temanmu. Yang keempat, lakukan gerakan saling mendorong bersama temanmu. Yang kelima, kamu juga bisa menggunakan alat seperti bola atau tongkat estafet. Yang keenam, lakukan dengan posisi berdiri tanpa berpindah tempat. Gak usah kita anak kecil berpindah tempat, tetap di tempat. Mari kita lakukan itu. Oke, sekarang lakukan dengan posisi duduk berhadapan. Bisa berdiri dan juga bisa duduk berhadapan. Pertama, coba perhatikan ya gambar ini. Dan kita perhatikan nomor 1. Duduklah dengan sikap tegak, tidak boleh bengkok. Luruskan tangan masing-masing ke depan. Ini dia ya, luruskan tangan. Peganglah kedua tangan pasanganmu. 4. Lakukan gerakan saling mendorong bersama temanmu. 5. Kamu juga bisa menggunakan alat seperti bola atau tongkat estafet. 6. Lakukan dengan posisi tanpa berpindah tempat. Ayo mengamati. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Jadi ketika kita memakai seragam sekolah ini, kita sudah melakukan tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Coba perhatikan di samping ini ya. Ada topi yang dipakai. Nah, ini ada lambang OSIS, rok bagi wanita, kaos kaki, dasi, ikat pinggang, sepatu. Baik anak-anak teacher, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu dan bisa membantu kamu di rumah secara daring. Biarlah kiranya Tuhan menolongmu, memberkatimu. Kita akan tutup pembelajaran tematik kita dengan berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tugas kamu adalah mengerjakan halaman 63 nomor 3 saja. Halaman 67 nomor 1 dan 4. Selamat mengerjakan ya anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkatimu. Good job. Bye.